Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Noval. Pada kesempatan sore kali ini, saya akan menginterview seorang, bisa dibilang pemilik ya Mas, pemilik dari Codenesia, yaitu Mas Muhammad Faisal. Interview kali ini tentang bagaimana seseorang itu bisa memimpin banyak orang, terus bagaimana cara membangun usaha, dan juga bisa mengatur banyak orang. Mungkin untuk pertama-tama langsung ke pertanyaan aja ya Mas. Ya monggo. Mungkin mau minta dijelasin dulu sih. Oh iya. Ini untuk apa? Untuk tugas ya berarti? Oh iya, ini untuk tugas Mas. Tugas salah satu matkul kita untuk UAS. Ada namanya matkul kepemimpinan. Jadi ya emang disuruh untuk ini Mas, nginterview pemilik CV, PT atau startup gitu. Oh, ini apa namanya? Matkul wajib? Matkul wajib Mas. Oh, oke. Ya mungkin boleh dikenalin satu-satu dulu sih. Dari mana? Ya, dari saya dulu. Saya Naufal dari Bekasi asalnya. Tapi sekarang lagi di Jogja. Oh, di Jogja. Iya, semester 5 dan nyambi kerja juga. Kerja di mana? Oh, kerja di ini Mas, di software house. Oh, oke. Ya, monggo lanjut. Ya, Bagas. Sebelumnya saya Dimas Bagas Sofikur Rahman, kebetulan juga di Jogja. Oke. Rahma. Ya, perkenalkan nama saya Rahma Indrawati, asalnya dari Magetan, sekarang juga lagi di Jogja. Putus Wit. Habis kuotanya habis. Ya, kuotanya habis Mas. Ya, perkenalkan nama saya Widya Maharani, saya asalnya Klaten, sekarang di rumah aja. Oh iya, dekat ya? Iya. Boleh ini nggak Mas jelasin, Mas nih lagi startup perusahaan apa sih Mas namanya? Codenesia ini jatuhnya perusahaan atau CV atau startup? Jadi kita sih perusahaan sih sebenarnya software house juga sih sebenarnya. Tapi kita dengan konsep lebih berbeda aja dari software house biasanya gitu. Itu namanya Codenesia kan ya Mas, bener ya? Ya, Codenesia. Di mana Mas alamatnya Mas? Sebenarnya kita ada kantor kita di Jalan Antorium, itu KM 13 apa KM 14 gitu. Di sana kita sih sebenarnya itu kantor ada, tapi kita jarang sih ke kantor. Sebenarnya kantornya kayak coworking gitu. Jadi karena kita kan sekarang PT, jadi memang wajib ada kantor. Jadi kita untuk kalau kantor ada, tapi kita jarang gunain sih. Kita lebih manfaatin online sih sekarang. Apalagi COVID kayak gini sih. Iya sih, benar. Banyakan WFH-nya. Iya. Lanjut aja nih ya Mas ke pertanyaan pertama. Ya, monggo. Pertanyaannya, bisa nggak Mas ceritain singkat gimana Mas bisa menjadi pemilik atau bisa mendirikan Codenesia ini? Jadi dulu ceritanya itu waktu saya itu semester berapa ya? 6 atau 7? 6 kalau nggak salah. Jadi dari dulu tuh nggak tahu kalau di Amikom bisa nggak ya dari awal tuh ngambil 24 SKS. Oh bisa Mas kalau di Amikom. Ya. Jadi semester 6 tuh tinggal KKN tuh. Kalau di UII kalau misalnya kita ambil 24 terus nggak ada yang ngulang, semester 6 atau 7 saya lupa itu habis tuh mata kuliah. Jadi cuma ambil KKN doang. Nah pas ambil KKN doang itu banyak banget waktu luang tuh. KKN sama magang deh. Habis magang dulu sempat magang di Telkom. Selesai magang udah nggak ada kegiatan tuh, tinggal KKN doang. Nah situ sama teman-teman nyari-nyari project. Dulu awalnya sendiri sih, projectan sendiri. Terus sama teman-teman juga ada yang projectan juga. Terus gabung 1 orang, 2 orang, terus aja gabung sampai dulu sempat 12 orang timnya waktu masih kuliah.
Waktu semester 6 atau 7 lupa sih waktu itu. Nah dari situ dulu ya dapat beberapa project kerjain bareng-bareng. Terus juga dulu sempat buat CV sebelum lulus tuh kita CV-in. Terus setelah lulus kita PT-in gitu sih. Berarti Kode Indonesia ini udah jalan berapa tahun, Pak? Kalau PT-nya sih baru setahun lebih. Kalau dari kuliah itu berarti mungkin hampir 2 tahun ya, 2 tahun ya. Berarti Baru sih. Udah dari kuliah tuh udah ada niatan untuk bikin software house gitu ya? Ya dari kuliah. Itu project pertamanya apa, Mas? Dulu proyek pertamanya itu kalau nggak salah, ini proyek pribadi pertama ya, redesign aja sih. Redesign. Front end doang, redesign aja. Berarti Mas Faisal ini lebih ke front end berarti ya? Atau full stack juga? Kalau dulu awal-awalnya dulu front end, terus full stack, terus pas udah lumayan banyak project jadi PM. Nah, jadi kalau sekarang sih udah nggak nyentuh coding lagi sih, jadi udah ada teman-teman yang handle teknisnya. Jadi kalau semuanya udah dicobain sih, desain juga cobain semuanya. Oke Mas. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua yang ditanyain sama Widya. Mas, biasanya tuh kesulitan apa yang biasa Mas rasain, terus gimana cara Masnya itu nyelesain kesulitannya itu, Mas? Ya, kesulitan apa? Manajemen orang ya berarti? Iya. Iya, memanajemen orang banyak kan. Memang paling sulit buat tim itu memang manajemen orang sih, karena tiap orang biasanya beda-beda tuh kebiasaannya. Dulu yang paling unik tuh nentuin jam ngoding tuh. Dulu ada yang ngodingnya cuma bisa malam. Kebukanya cuma bisa malam, terus ada yang bisanya pagi. Jadi kalau misalnya kita nemuin kesulitan, kalau dari saya sendiri sih mungkin pertama dari pengalaman juga sih. Dulu waktu kuliah, ya mungkin ini Fahri ya, adanya Bang Fitrah dulu sering nih sama Bang Fitrah ikut organisasi juga tuh. Jadi di organisasi kita bukan diajarin juga sih, tapi kita melatih kepemimpinan lah, gimana bisa tahu sifat orang, gimana cara menempati orang dan lain-lain. Jadi dari skill-skill organisasi itu lumayan bantu sih kalau menurut saya untuk mimpin organisasi atau mimpin sebuah perusahaan. Jadi biasanya kalau misalkan kita ketemu masalah ya diajak, intinya sih ngobrol sih. Terus buat kesepakatan, diskusi aja sama tim. Soalnya nanti kalau nggak diobrolin biasanya nanti masalahnya malah ngegumpel. Jadi kita biasain kalau ada masalah langsung diskusi. Nanti kesepakatannya apa ya itu yang kita jalani. Berarti Mas Faisal dulu sempat jadi ketua organisasi, Mas? Kalau ketua organisasi sih enggak. Kalau waktu kuliah tuh banyaknya megang event sih. Event dulu pernah buat juga event coding se-Jogja, terus event ya banyak sih event-event kayak gitulah. Berarti dulu sempat satu organisasi sama Fitra juga? Ya, kita sering banget nongkrong sama Bang Fitra. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Misal ada project yang tidak sesuai dengan rencana yang dibuat sama Mas, apa yang biasanya Mas lakukan agar project tersebut tetap berjalan, Mas? Nggak sesuainya itu dari kliennya atau dari kitanya nih? Mungkin dari kitanya mungkin, Mas. Kalau nggak biasanya kan ada tuh yang keluar jalur, harusnya sesuai RPS atau sesuai alur yang udah ditetapkan, jadi melenceng gitu. Jadi yang pertama kita memang kalau di bisnis balik ke kontrak juga sih. Jadi biasanya kan sebelum kita start project itu kontrak harus sudah selesai dulu. Jadi di dalam kontrak itu ya banyak lah ruang lingkupnya. Mungkin kalian juga udah pernah sempat dengar sih atau udah pernah belajar. Jadi kalau biasanya tuh ada segitiga tuh. Di situ tuh waktu, uang, sama satu lagi apa ya? Pokoknya kalau salah satu itu bergeser, semuanya bergeser. Jadi misalkan fiturnya bergeser nih, nambah. Kan ngerjainnya jadi tambah lama. Nanti budgetnya nambah. Nah itu tuh biasanya kita tekenin di kontrak awal. Walaupun nanti realitanya kita biasanya sih kontrak sebatas kalau ada
yang keluar jalur banget. Tapi kita biasanya kalau ada perubahan sedikit sih masih kita tolerir lah. Tapi biasanya kita dudukan dulu di kontrak, sedetail mungkin kontraknya. Jadi nanti kalau ada yang berubah, entah dari kami yang berubah atau dari klien yang berubah, kita berpakunya pada kontrak. Nanti jadi ketahuan nih siapa yang melanggar kontrak atau keluar dari kontrak. Nanti misalkan ada keluar dari kontrak, kita biasanya ada namanya addendum. Addendum tuh penambahan lah, misalkan nambah fitur ini, jadi nambah budgetnya sekian, nambah waktunya sekian. Jadi biasanya kita diawali pakai kontrak dulu sih. Itu berarti kalau addendum tuh bisa dari Mas atau dari klien juga kan? Atau biasanya dari klien aja? Biasanya dari klien karena dia merubah, biasanya fitur sih nambah atau desainnya minta berubah. Tapi kita udah sepakati di awal, tiba-tiba berubah. Gitu biasanya. Sering ya Mas kalau begituan, maksudnya klien kadang kalau mintanya apa. Kalau dunia software host atau pembuatan website aplikasi development ya pasti klien tuh biasanya berubah pikiran kalau udah nerima aplikasinya atau webnya, biasanya baru kepikiran. Tapi biasanya kita kasih knowledge dulu di awal bahwa kalau berubah di tengah akan makan waktu lagi, akan makan biaya. Jadi makanya kita kalau bisa di awal tuh harus sudah fix semuanya. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat. Rahma. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya saya mau tanya apakah Masnya tuh ada kendala selama memimpin perusahaan dan gimana sih Mas cara ngatasin kendalanya itu? Makasih. Kalau kendalanya banyak ya, malah banyak banget kalau kendala. Apalagi kita kan ibaratnya baru lah, belum ada pengalaman. Dari saya juga pengalaman cuma magang lah, belum pernah kerja beneran di perusahaan. Jadi kalau misalkan ada kendala, yang paling penting sih kalau kita mulai usaha cari partner yang ini sih, yang sevisi dan misi. Jadi ketika dalam keadaan apapun, kita bisa tukar pikiran sama partner. Jadi nggak mikir sendiri lah. Karena kalau ya mungkin sering dengar juga klise tuh apa, kita tuh nggak bisa jadi Superman, bagusnya jadi super team kan. Nah itu tuh kita pegang banget jadinya. Jadi mungkin teman-teman juga kalau mau buat usaha tuh cari partner lah, partner yang sevisi semisi. Jadi dalam keadaan apapun itu kita bisa cari jalan tengahnya. Ya dengan diskusi sih biasanya. Kayak nyari teman untuk tektokan tentang masalah ide atau dan gitu ya. Yang penting sih sevisi sama semisi. Jadi nanti ada masalah apapun kalau visinya sama misinya sama, pasti kita nggak kegoyang sih, karena tujuannya sama. Oh, berarti Kode Indonesia juga dulu nggak cuma sendiri kan, berarti bareng berdua gitu sama teman kuliah? Ya, kita tim intinya sih berempat. Oh, berempat. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, gimana sih Mas caranya ngatur atau koordinasi staff Mas atau karyawan Mas untuk saat pembagian job desk gitu Mas? Nah, kalau pembagian job desk sih sebenarnya kan kita udah tahu di awal ya. Kalau misalkan project datang, kita udah tahu nih apa PM-nya siapa, programmernya siapa dan lain-lain. Jadi mungkin saat pertama kali baru buat kayak gitu, kalau dari Kode Indonesia sendiri sih kita trial error juga sih. Jadi kita pernah nyoba apakah bagusnya full stack atau memang dipisah front end back end. Jadi kalau kami awal-awal sih trial error juga. Jadi makin kesini makin pengalaman kita udah tahu nih role-nya gimana, enaknya gimana, dipisah apa enggak dan lain-lain. Jadi kalau untuk pembagian job desk, yang pertama ya kita kuasain dulu teorinya, terus nanti kebentuk by pengalaman sih. Kalau pengalaman saya sih gitu. Jadi pertamanya kita ngikutin teori, terus ternyata pas di teknisnya kayaknya enakan gini dan enakan gini, ya udah kita rubah sesuai pengalaman kita aja. Untuk sekarang udah ada berapa karyawan Mas di situ Mas? Nah, jadi kalau di Kode Indonesia itu kita sebenarnya kalau dulu kan kita konsepnya mungkin kayak software house biasa ya, ada karyawan, ada banyak karyawan. Nah kalau sekarang kita tuh intinya tuh banyaknya kolaborasi. Jadi kalau tim intinya sih bukan karyawan ya, tim intinya ada 7 orang. Tapi untuk programmernya sendiri kita banyak kolaborasi sama mungkin teman-teman ada yang freelancer dan ada teman-teman yang kerja di mana tapi tetap ikut kita gitu. Jadi kalau dibilang karyawannya berapa, ya kita sebenarnya kalau tim intinya 7, tapi untuk programmernya kita ya lumayan banyak sih. Karena kita konsepnya sekarang lebih kolaborasi gitu. Tapi dengan SOP yang udah kita tentuin lah.
Jadi untuk programmer sendiri masih berkolaborasi atau untuk kayak desain dan segala macam gitu dari tim inti ya Mas ya? Ya, jadi tim intinya juga semuanya bisa ngoding, terus juga ada tim desainnya. Tapi untuk beberapa programmer kita juga ada ambil freelancer juga sih. Oke. Oh mungkin itu aja Mas pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk diinterview sama kita. Ya, oke. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Salam ya sama Bang Fitra. Iya. Maaf ya Mas, ganggu sore-sore kayak gini. Santai. Saya juga masih di kantor.